jumpa lagi dengan saya Yuyu dalam channel Bicara Buku. Nah, kalau sebelumnya Bicara Buku mereview buku-buku menarik dan juga buku populer tentang bisnis dan beragam tema lainnya, tapi hari ini kami hadir berbeda sekali. Hari ini kita akan belajar langsung dari sosok inspiratif di bidang bisnis, dan beliau merupakan pemilik dari gedung yang sekarang berada tepat di belakang saya ini. Percaya atau tidak teman-teman, bahwasanya ternyata gedung ini adalah hasil dari passive income beliau. Beliau kini sukses menjalankan sebuah bisnis bernama Tien Syariah, sebuah suplemen kesehatan yang berasal dari Tiongkok. Nah, tentu teman-teman udah nggak sabar lagi kan untuk tahu siapa sih sebenarnya sosok inspiratif dari Makassar yang merupakan pebisnis sukses ini. So, jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini supaya banyak yang semakin tahu tentang kisah sukses dari sosok yang akan kami interview hari ini. Pasti book lover semua udah penasaran kan siapa beliau? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum Bapak Haji Agus. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Yuyu dari Bicara Buku. Hari ini kita ingin berbincang dengan Bapak tentang success history. Oke. Bisa tidak silakan masuk ke dalam? Halo book lovers, wah senang banget hari ini kami bertemu dengan seorang entrepreneur sukses asal Makassar. Beliau adalah entrepreneur Haji Agus. Nah, senang sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak. Ya udah langsung aja kita tanya-tanya tentang bagaimana cerita kesuksesan beliau. Nah, Pak, bagaimana sih cerita awal Bapak masuk ke dunia entrepreneur ini? Oke, jadi ini adalah mengenang kisah sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi tepatnya di tahun 2006 itu, di saat saya mengalami sebuah goncangan di bisnis konvensional saya, karena sebelumnya ini saya adalah seorang pengusaha background bisnis konvensional selama sekitar 16 tahun. Ya, dari usaha bengkel, rumah makan, sampai dengan supermarket. Nah, banyak hal yang saya bisa dapatkan waktu itu. Saya bisa belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha ya, dengan di situasi yang tidak jelas ya, tekanan-tekanan semuanya. Kita bisa belajar bagaimana menghadapi persaingan-persaingan bisnis, dan memang di bisnis konvensional ini sangat keras sekali. Nah, akhirnya saya mengalami sebuah masalah finansial karena memang saya menggunakan modal pinjaman bank sebesar lebih dari 1 miliar di salah satu bank plat merah di Indonesia. Oh, nggak kami sangka sekali loh Pak bahwa jatuh bangunnya begitu luar biasa untuk mencapai titik ini. Nah, kita makin penasaran nih Pak, apa sebenarnya suka dan duka yang Bapak alami dan titik terendah yang Pak Haji Agus pernah rasakan selama proses menjalankan dunia bisnis ini? Kalau berbicara tentang suka duka ini, seakan-akan biasanya mungkin hampir mengeluarkan air mata ya, karena itu adalah sebuah masalah yang menurut saya betul-betul titik terendah saya, dimana di saat utang itu menjadi sebuah beban buat saya dan keluarga, dan akhirnya kami sampai hampir pisah keluarga itu gara-gara utang bank. Dan di saat itulah saya menemukan sebuah magic moment, keinginan untuk bisa bangkit ya, dan saya berharap semoga saya akan menemukan peluang yang baru. Dan ternyata doa itu dijawab oleh Allah, diberikanlah sebuah peluang untuk bagaimana saya bisa bangkit mengubah kehidupan keluarga saya yang sedang terpuruk pada saat itu. Ternyata semua itu dimulai dari mindset dan kerja keras juga ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi tidak pernah menyerah gitu atas apa yang terjadi. Iya. Nah, selanjutnya Pak, prestasi membanggakan yang Bapak raih, yang benar-benar paling berkesan dalam hidup Bapak selama menggeluti bisnis ini. Oh iya. Jadi di bisnis entrepreneur, di bisnis network marketing TNC ini, kebetulan saya sudah 14 tahun menjalani usaha ini. Jadi prestasi yang membanggakan sekali itu bahwa saya bisa meraih
4 tahun berturut-turut reward. Ya, kebetulan di bisnis TNC Network Marketing ini kita diberikan sebuah reward itu dari luxury car, ya. Kemudian ada cash reward yacht, cash reward plane, kemudian cash reward villa. Yang semuanya totalnya itu lebih daripada sekitar 2,5 miliar. Dan di samping itu banyak prestasi-prestasi lain yang saya dapatkan. Jadi bukan hanya sekedar reward, tapi perjalanan luar negeri lebih daripada 30 negara, ya, semuanya didapatkan dari perusahaan bisnis TNC dan support system One Vision. Dan alhamdulillah saat ini di hasil bisnis saya yang saya sudah geluti selama 14 tahun di bisnis network marketing TNC ini, saya berhasil membangun sebuah bangunan di Kota Makassar, di mana bahwa di bangunan ini ada kafe, ya, di lantai dasar ada stokis. Kemudian juga ada hotel, ya, 40 kamar, dan semua ini murni dibangun dari hasil bisnis TNC tanpa menggunakan pinjaman bank. Seru banget ya Pak ya, jadi bukan lagi berpikir tentang setiap bulannya itu gajian, tapi udah menggaji orang lain. Alhamdulillah. Oke, yang menarik lagi ya Pak, kita ingin tahu nilai-nilai apa sih yang Bapak pegang selama menjalankan bisnis ini? Alhamdulillah, jadi sebenarnya keberhasilan seseorang itu memang ditentukan oleh tujuannya sebenarnya, ya. Jadi kita harus memiliki tujuan. Nah, saya merasa bahwa mengikut daripada sunnah Rasul bahwa sebaik-baik manusia ketika dia bisa hidupnya bermanfaat buat banyak orang. Nah, saya dari awal memang ingin menjadi orang yang berhasil, jadi kepingin bagaimana keberhasilan saya itu juga bisa mengubah hidup banyak orang. Makanya saya sangat cocok dengan bisnis network marketing ini, karena kenapa? Kita bukan hanya berpikir untuk sukses, tapi bagaimana kita mampu mengubah kehidupan banyak orang. Itu nilai-nilai yang membuat saya sangat senang dan menjadi vision saya untuk dalam kehidupan saya saat ini. Ya, jadi sukses itu bukan untuk diri sendiri Pak ya. Betul sekali. Nah kemudian Pak, yang ingin kami tahu juga nih Pak, kami percaya kalau sukses itu adalah serentetan dari akumulasi tindakan keseharian kita. Betul sekali, nah, ya. Kebiasaan-kebiasaan sukses apa nih yang Pak Aji Agus selama ini lakukan? Dan itu mungkin bisa diikuti juga sama entrepreneur muda lainnya. Iya, jadi saya berpesan kepada calon-calon entrepreneur, apalagi di kalangan milenial saat ini, bahwa menjadi orang yang sukses di entrepreneur itu sebenarnya adalah hal sesuatu yang sangat sederhana. Yang penting kita membangun sebuah kebiasaan, karena kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadikan sebuah itu karakter. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, nah kebiasaan yang sering saya lakukan adalah paling tidak itu adalah membetulkan dulu mindset kita. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur dengan menjadi seorang employee atau self-employed itu harus berbeda, mindsetnya berbeda. Nah, saya sangat beruntung sekali karena di bisnis ini kita memang dianjurkan untuk membaca buku. Nah, buku yang saya memang menjadi kebiasaan saya, jadi setiap bangun pagi itu paling tidak saya membaca buku itu sekitar ya 15 sampai 20 menit, ya. Ya, buku yang pertama dulu saya baca adalah The Magic of Thinking Big, bagaimana berpikir dan berjiwa besar. Ya, karena semua orang-orang besar itu, semua orang-orang sukses itu karena memiliki pemikiran yang besar. Kemudian buku The Secret, ya, itu juga menarik sekali. Bahkan beberapa buku yang lain itu awalnya dari The Secret. Dan ini sangat bagus sekali buat entrepreneur, bagaimana Anda menggunakan kekuatan pikiran Anda, bahwa sebenarnya apa yang sering kita pikirkan, maka itulah akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Terus yang paling penting lagi buku The Cash Flow Quadrant oleh Robert Kiyosaki, bagaimana kita menjadi seorang yang sukses dengan memilih 3 bisnis untuk membangun sebuah aset. Mungkin itu yang menjadi kebiasaan saya setiap hari, membaca buku dan mendengarkan kaset-kaset atau CD-CD yang tentang leadership atau entrepreneur. Nah, book lovers, jadi kalian udah tahu nih, ada 3 buku yang ternyata menemani perjalanan sukses dari Pak Aji Agus. So, buat kalian langsung aja nih, segera baca berbagai buku-buku yang bisa merubah mindset kalian menjadi lebih positif. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih, sebenarnya nggak pengen sih pisah dari Pak Agus, tapi ya mau nggak mau karena kita juga punya durasi. Pertanyaan terakhir adalah, di era modern yang semakin kompetitif ini ya Pak, apa sih saran terbaik yang bisa Pak Haji Agus berikan kepada entrepreneur muda supaya mereka bisa mencapai kesuksesan seperti yang Bapak alami sekarang? Oh ya, nah buat entrepreneur apalagi di era milenial saat ini sekarang, untuk menjadi orang yang sukses itu
lebih mudah sebenarnya di saat sekarang karena semuanya serba era digital. Ya, hanya saja ya saya tahu bahwa anak-anak milenial sekarang ini orangnya karakternya itu adalah tidak sabaran ya. Dia royal tapi tidak loyal. Nah, untuk menjadi orang sukses Anda harus perlu loyal. Anda harus setia dengan apa yang Anda kerjakan. Anda harus mencintai apa yang Anda kerjakan. Karena kesuksesan itu diraih bukan dalam waktu yang singkat, tapi butuh waktu, butuh proses. Dan saya yakin kalau anak-anak entrepreneur, orang-orang entrepreneur di era milenial sekarang itu jauh lebih mudah sukses dibandingkan dengan era kami yang boleh dikatakan saat itu kita masih belum ada namanya digital, belum ada bisnis di online, tapi sekarang itu Masya Allah luar biasa sekali. Jadi pastikan bahwa Anda di usia muda itu adalah punya kesempatan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Nah, Book Lovers, itulah perbincangan menarik dari saya, dari tim Bicara Buku dan juga Pak Entrepreneur Haji Agus. Jangan lupa untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan kalian, cintai apa yang kalian lakukan, dan terus membaca banyak buku-buku positif untuk merubah mindset Anda, karena sukses dimulai dari pikiran Anda sendiri. Terima kasih Pak Haji Agus, semoga semakin sukses terus. Amin, dan doakan kami bisa sukses seperti Bapak. Iya, amin. Pastikan Anda selalu menonton di web Anda, di YouTube Anda subscribe, karena ini membantu saya dan jaringan saya untuk menambah wawasan Anda menjadi orang sukses di YouTube, yaitu Bicara Buku. Kami akan hadir lagi dengan inspirasi, tips, wawasan, dan juga informasi menarik tentang bisnis dan juga tips-tips kebutuhan keuangan Anda. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian dapat notifikasi dari video kami yang lain. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang terinspirasi untuk menjadi sosok yang sukses. Bye-bye!